Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita hari ini. Haleluya. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat datang buat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat datang juga buat hambanya Pastor Sharon. Selamat datang di tempat kami. Kiranya hari ini kita beribadah dalam hari ibadah Paskah. Semua hari ini merayakan hari kebangkitan. Tuhan Yesus bukan hanya mati, bukan hanya disalibkan, tapi hari ini dia dibangkitkan. Amin. Bangkit dari kelemahanmu, bangkit dari kesakitanmu, bangkit dari kesusahanmu. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Amin. Dosaku, amin, haleluya.
memuliakan nama-Mu. Biarlah kami bersuka cita di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan lagi bagi Tuhan. Haleluya. Saya undang bangkit berdiri semuanya. Yang di belakang boleh maju ke depan. Amin. Kalau yang sudah tua, yang buku-bukunya sosaki, nggak apa-apa duduk di kursi. Tapi yang masih muda, mari bergabung di tengah. Maju ke depan, maju, maju. Maju, 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 maju ke depan. Haleluya. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kebenaran. Dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Amin, haleluya. Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Amin. Penuhi hatiku. Dia Tuhan Allah kebenaran. Dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sungguh baik. Yesus, amin. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Dia baik. Katakan, He is so good to you. He is so good to you. Amin. Tunjuk kiri kanannya. Amin. Jesus, He is so good to you and me. Sekali lagi. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you. Angkat tangan, katakan, He is so good. Haleluya. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you. He is so good to me. He is so good to you and me. Haleluya. Masih bersuka cita bagi Tuhan. Amin. Kita tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus bangkit hari ini bagi saya dan saudara. Amin. Nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Haleluya. Glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja.
bangkit, menebus dosa kita, mengalahkan sakit penyakit kita. Amin. Haleluya. From the moment that I'm with
bagi kami Engkau bangkit, bagi kami Engkau hidup di dalam kami. Dan Engkau mengizinkan kami pun menikmati hadirat Allah, menikmati keberadaanmu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami bersuka cita, bersorak-sorai, karena kami melihat kuasa kebangkitan-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau sudah siapkan setiap hati kami. Tanah hati kami yang terbaik untuk kami terima taburan benih firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Dan teruslah bekerja Roh Kudus di tempat ini, bahkan di dalam setiap hati kami umat-umat-Mu. Karena kami siap dikuatkan kembali, diteguhkan kembali oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit bagi kami dan menjadikan kami umat-umat yang lebih daripada pemenang. Haleluya, haleluya. Semua yang siap diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan lagi buat Tuhan kita. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, senang sekali. Ini adalah kali yang kedua saya berada di tempat ini. Yang pertama saya berada di tempat ini waktu Bapak Ibu Saudara merayakan hari Natal. Ya, dengan sukacita saya melihat Bapak Ibu Saudara menampilkan berbagai penampilan-penampilan pada hari Natal dan senang sekali saya kembali boleh ada di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu Saudara semua. Dan terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang ada di tempat ini. Yang mungkin sudah seperti saudara sendiri juga Bapak Ibu. Kebetulan saya juga cukup dekat dengan mereka ya. Saya ingin memperkenalkan diri dulu ya, nama saya Sharon. Mungkin Bapak Ibu beberapa familiar ya dengan nama Sharon. Saya menggembalakan satu jemaat ya di Jakarta Selatan, jauh ya Bapak Ibu ya. Jadi cukup dari ujung ke ujung. Tapi puji nama Tuhan, saya senang sekali ya meskipun cukup jauh tapi terbantu dengan jalan tol ya dan cepat juga tadi ke sini ya. Dan saya sebetulnya menggembala baru saja masuk ke 5 bulan. Karena almarhumah ya ibu saya yang tadinya seorang gembala dipanggil Tuhan bulan November yang lalu. Ya, dan pada saat itu Bapak Gembala di tempat ini sempat bertemu dengan beliau. Dan Bapak Gembala Pak Herman waktu itu kami percayakan untuk menjadi pemberita firman pada saat perayaan Natal kami. Dan almarhumah ibu saya sempat bertemu ya dengan suami istri Bapak Ibu Gembala dan menyampaikan rencana Natal kami. Ternyata Tuhan lebih tahu yang terbaik. Dan beliau dipanggil pulang 1 bulan persis sebelum hari Natal tersebut. Ya. Jadi memang pada hari Natal itu Bapak Gembala tidak sempat bertemu dengan ibu saya. Tapi puji nama Tuhan, justru hal-hal seperti itulah yang membuat kami semakin dekat ya. Karena kami banyak saling berbagi tentang pelayanan. Dan puji nama Tuhan saya kembali boleh ada di tempat ini. Saya sudah menikah, anak 2, laki-laki dua-duanya. Saya membawa anak saya yang sulung. Kebetulan suami saya sedang melayani main musik ya, beliau pemusik di gereja kami, di ibadah kami pada pagi hari ini. Dan anak saya yang kecil SMA, anak saya yang besar semester 2. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita merayakan Paskah. Ya. Paskah mungkin buat banyak orang itu tidak dirayakan besar-besaran. Puji Tuhan, saya senang sekali dengar ada rencana hari ini ya mau makan-makan, mau perjamuan kasih. Saya sih pengen ikut tapi ada pengembalaan di sana, jadi saya harus buru-buru balik ke kandang ya. Sebetulnya Natal
kita bikin perayaan besar-besaran. Tetapi esensi dari Paskah itu sebenarnya jauh lebih penting. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena dalam peristiwa Paskah itu terdapat dasar titik tolak dari pertumbuhan iman kekristenan. Jadi kalau bicara kekristenan, semua terpusat pada peristiwa yang kita rayakan beberapa hari ini dalam sebuah peristiwa Paskah. Baik itu perjamuan terakhir yang dilakukan Yesus dengan murid-muridnya. Lalu kemudian kematian yang merupakan pengorbanannya yang begitu besar buat kita. Dan juga hari ini di mana kita merayakan kebangkitannya. Ada satu titik balik di dalam peristiwa Paskah yang membuat akhirnya kita percaya kepada kuasa kematiannya. Kita percaya kepada kuasa kebangkitannya. Dan itulah yang memaknai kehidupan kekristenan kita. Kalau Natal kita peringatinya apa? Oh, Yesus lahir. Dia menjadi seorang bayi. Ya seperti kita ketahui bahwa Yesus sudah gak bayi lagi ya. Tetapi kita rayakan karena dia hadir di dunia ini. Tapi sebetulnya untuk apa dia hadir di dunia ini? Adalah untuk menggenapi misinya, yaitu peristiwa Paskah. Amin. Jadi memang peristiwa Paskah lah yang sebetulnya jauh lebih penting. Kita tahu bahwa Yesus merupakan Allah sendiri yang turun menjadi rupa seorang manusia, berdiam bersama-sama dengan manusia. Dia menebus dosa kita yang kita peringati 2 hari 3 hari yang lalu. Dan hal ini merupakan niatan Allah sendiri, saudara. Kenapa Allah begitu berniat untuk mengorbankan anaknya yang tunggal yang adalah dia sendiri? Kok Allah mau sakit-sakit? Kan sakit dicambuk, kan sakit dipaku. Kok mau? Bisa enggak kalau memang dia Allah sendiri dia bilang enggak, saya enggak mau. Bisa. Dia kurang berkuasa apa? Dia bisa menyembuhkan banyak penyakit. Yesus melakukan banyak mujizat di depan mata banyak orang. Apa susahnya dia bilang, saya mau bilang tidak. Seperti zaman dulu orang kalau kampanye, katakan tidak pada korupsi. Wah ya, zaman dulu kayaknya heboh banget. Padahal orang-orang yang bilang katakan tidak pakai pada korupsi, mereka lah yang ternyata ketahuan korupsi ya. Nah, bisa gak Yesus bilang katakan tidak pada salib? Oh ya bisa. Tapi bukan itu tujuannya. Mengapa demikian? Karena Allah ingin berdiam di dalam kita. Allah punya prakarsa ini, Allah punya niatan ini, Allah punya rencana ini. Allah bilang, hey, saya tidak mau jauh dari orang-orang yang aku kasihi. Siapa mereka? Saudara dan saya. Loh, emang Allah jauh? Allah jauh, sempat jauh karena dosa. Yang siapa yang bikin? Manusia sendiri. Waktu Adam dan Hawa ada di Taman Eden, mereka menikmati semua fasilitas yang Allah sediakan. Bukan begitu saudara? Wah, kalau saudara sekarang kalau mau masak beli di tukang sayur, bener kan? Pasar, supermarket, masak dulu repot. Pada zaman itu Taman Eden tersedia semuanya. Allah bilang kamu nikmati semua fasilitas yang aku berikan kepadamu. Wah, enak banget. Tinggal petik, tinggal ambil. Lalu kemudian cuman ada satu pohon yang Tuhan bilang jangan ambil buahnya.
Saudara bayangkan dari sekian banyak pohon, cuman ada satu yang Tuhan bilang jangan dimakan buahnya. Saudara tahu nggak, pada waktu itu manusia ini dalam keadaan sempurna. Mengapa demikian? Karena sebetulnya mereka cuma manusia rohani. Karena mereka ada bersama-sama dengan Allah. Mereka ada bersama-sama dalam hadirat Allah yang begitu mulia dan kudus. Mereka ada dalam tubuh jasmani karena mereka dibuat dari debu tanah. Nafasnya adalah nafas Allah sendiri. Bayangkan saudara, sesempurna itu. Zaman itu nggak ada sakit penyakit. Nggak ada pikir susah-susah, nggak ada. Nggak ada harus pilih, aduh aku bingung milih yang ini apa yang itu ya. Nggak ada. Tidak ada pilihan-pilihan mana yang baik, mana yang buruk. Nggak ada pikir harus aduh kerja keras bangun pagi, pergi ke kantor, pergi bekerja, pergi berjualan. Tidak ada. Tetapi tetap manusia gagal untuk mempertahankan kepercayaan Allah. Dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Pada saat itu saudara, manusia terpisah dari Allah. Yang tadinya gak ada rasa malu, jadi rasa malu. Bayangkan tadinya bisa ngobrol, biasa aja nih. Ngobrol kayak saudara ngobrol satu dengan yang lain. Ngobrol sama ibu gembala, ngobrol sama bapak gembala. Muka dengan muka. Tetapi waktu ada dosa menyusup karena intimidasi dari iblis, manusia terpisah, terbuang. Dan sekian tahun, ratusan tahun lamanya, manusia terpisah, tidak lagi bertemu muka dengan Allah. Dan itulah yang membuat Allah sedih. Allah bilang gak bisa begini terus. Saya harus lakukan sesuatu. Dan itulah sebabnya Yesus mati buat saudara dan saya. Untuk mendamaikan hubungan kita. Untuk berdamai kembali. Untuk rekonsiliasi. Untuk benerin lagi hubungan Allah dengan saudara dan saya. Allah bilang gak bisa begini terus. Saya ciptakan manusia tidak untuk berjauhan dengan saya. Saya ciptakan manusia dengan nafasku sendiri, dengan rupa dan gambarku sendiri. Ini tidak seharusnya terjadi. Maka itu Allah kirimkan anaknya. Supaya dia berkorban satu kali saja untuk selama-lamanya. Zaman dulu saudara, untuk supaya zaman perjanjian lama, untuk supaya manusia ini merasa bahwa mereka ini meminta ampun dari dosa-dosa mereka. Untuk supaya mereka ini melakukan pendamaian dengan Tuhan, mereka lakukan apa? Mereka korbankan hewan. Korban sembelihan, hewan yang terbaik, paling tua 1 tahun umurnya saudara, harus yang terbaik, disembelih, darahnya ditaruh di atas altar. Dan sampai sekarang teman-teman kita masih melakukan itu ya. Teman-teman kita setiap tahun melakukan korban-korban mereka. Tapi sejak Yesus berkorban 1 kali saja buat kita. Kita tidak perlu lagi melakukan korban bakaran bagi Tuhan. Untuk berdamai karena dosa. Karena pengorbanan Yesus. Amin saudara. Hanya karena pengorbanan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara. Hari ini setelah pengorbanan itu dilakukan,
Setelah Yesus mati buat saudara dan saya, kita merayakan kebangkitannya. Tapi Allah nih gak pernah bekerja setengah-setengah saudara ya. Allah nih kalau merancangkan buat saudara dan saya tuh full, satu paket. Rancangan Allah tuh full. Dari awal Alkitab mencatat kita ini ditenun dari masih di dalam kandungan. Bagian-bagian tubuh kita, sel-sel darah kita, syaraf-syaraf otak kita ditenun oleh tangan Allah sendiri. Dari situ rancangan Allah jadi full sampai selesai hidup kita di dunia ini. Rancangan Allah tidak pernah setengah-setengah. Rencana Allah bagi kita pun sama seperti itu, selalu sepaket ya. Nanti kawin sama siapa, nanti punya anak siapa, nanti anaknya ini berapa, anaknya kawin sama siapa, nanti kerja di mana, semua satu paket. Luar biasa bukan? Tetapi saudara, ini yang perlu saya kasih tahu sama Bapak Ibu Saudara. Bagaimana jikalau saya katakan begini, kenapa Yesus harus bangkit? Bisa gak saya bilang, oh saya terima Yesus sebagai juru selamat pribadi saya. Kenapa dia dibilang juru selamat? Karena dia mati bagi saya. Dia penyelamat jiwa saya. Lalu saya boleh gak saya bilang kalau gitu Yesus sebenarnya gak usah bangkit aja. Toh kalaupun dia mati saja dia tetap penyelamat saya. Saya ambil contoh saudara. Misalnya saya ada dalam kebakaran. Saya dalam gedung. Lalu gedung kebakaran. Tiba-tiba ada orang yang mau menyelamatkan saya. Dia terobos api ya. Waktu itu mungkin apinya masih bisa diterobos. Dia selamatkan saya, mungkin saya udah mungkin udah sesak napas. Saya udah sampai di luar. Begitu saya di luar, saya baru sadar ternyata orang yang menyelamatkan saya masih ketinggalan dong di dalam. Akhirnya orang itu mati. Taruhlah saya sampaikan Bapak A. Loh, Bapak A di mana? Bapak A ketinggalan di dalam. Aduh, tadi Bapak A datang menyelamatkan saya. Sekarang saya selamat. Saya keluar dari api. Bapak A di mana? Orang-orang panggil Bapak A, enggak ada saudara. Dia ketinggalan di dalam lingkaran api yang semakin lama semakin membesar. Sehingga tidak bisa lagi dia keluar. Dan akhirnya mati di situ. Lalu bisakah saya bilang begini? Wah, Ibu Sharon selamat. Iya, saya selamat tadi. Lalu saya karang cerita, wah saya terobos api. Bisa aja sih saya bilang begitu. Tapi saya tidak akan pernah lupa bahwa ada seorang bapak yang bernama A yang menyelamatkan saya, bukan begitu? Meskipun dia mati. Dia tetap penyelamat saya. Apakah Yesus tidak menjadi penyelamat saya kalau dia tidak bangkit? Dia tetap penyelamat saya. Tetapi ini yang saya ingin sampaikan. Hari ini saya akan bicara kenapa Yesus harus bangkit. Jadi saya ulangi kembali, logikanya Yesus tidak perlu bangkit dari antara orang mati untuk menjadi penyelamat kita. Atau saya boleh bahasakan juru selamat kita. Sekalipun dia tidak pernah bangkit pun dia tetap juru selamat saya. Dia tetap sudah mati kok untuk dosa-dosa saya. Tapi mari kita perhatikan. Kita buka Roma 5 ayat yang ke-10. Roma 5 ayat yang ke-10.
Iya. Saya bacakan bagi saudara. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, masih belum berdamai ya, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya yaitu Yesus, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saya ulang lagi. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, belum berdamai, masih terpisah, lalu diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, perhatikan kalimat berikut. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh apa Bapak Ibu? Hidupnya. Kata hidup di sini mengacu kepada atau artinya adalah hidup dari suatu makhluk yang bernyawa. Bernyawa berarti bernafas. Jadi hidup di sini diselamatkan oleh hidupnya. Hidup di sini adalah lawan dari kata mati. Jadi kita diselamatkan bukan karena kematian Yesus, tetapi karena kebangkitannya. Itu sebabnya saya katakan peristiwa Paskah punya peranan yang penting bagi kita. Karena kita diselamatkan bukan karena kelahiran Yesus, bahkan bukan karena kematiannya saja. Ingat, Allah bekerja satu paket. Harus ada kebangkitannya. Karena dikatakan di sini kita sudah diperdamaikan oleh kematiannya. Karena korban hewan tidak bisa mendamaikan, menghapuskan dosa, tidak bisa. Tetapi setelah itu apa? Setelah itu kita diselamatkan oleh hidupnya. Bernyawa saudara. Ada nafas, tidak mati. Tidak mati. Keselamatan lebih dari sekedar hanya perdamaian atau pendamaian. Pendamaian satu hal, tetapi keselamatanlah yang membuat saudara dan saya ada di sini. Dan kita di sini semua punya kehidupan kekal. Kita pegang satu harta yang besar. Saudara menabung di sini boleh nggak? Boleh. Tapi saudara datang di tempat ini, saudara sedang menabung harta di sorga. Amin. Itulah yang membuktikan bahwa saudara sekarang tahu bahwa saudara dan saya sudah diselamatkan oleh apa? Oleh kebangkitan Yesus. Jadi perdamaian adalah pengampunan dosa-dosa, betul. Dosa saudara diampuni. Tapi keselamatan jauh melampaui sekedar hanya pendamaian. Dan ini yang gagal kadang-kadang dipahami oleh banyak orang Kristen. Mereka merasa bahwa diampuni sudah selesai. Padahal itu hanya langkah awal keselamatan. Dan hari ini kita belajar bahwa kita diselamatkan karena apa yang kita rayakan hari ini, yaitu kebangkitan Kristus. Jadi langkah setelah pendamaian adalah keselamatan oleh kebangkitannya. Ya, itu yang pertama. Ya. Jadi yang pertama tadi adalah bahwa Yesus harus bangkit untuk menyelamatkan kita. Nah, kenapa Yesus harus bangkit lagi? Ya, kenapa Yesus harus bangkit? Yang kedua sekarang, ya. Yesus harus bangkit untuk menunjukkan bahwa Ia adalah Tuhan. Saya kebetulan seorang pengajar, saudara. Saya saat ini kepala sekolah sebuah SMP, SMA di Jakarta Barat. Tapi saya juga mengajar agama Kristen untuk anak-anak SD juga.
Hari Kamis yang lalu waktu saya mengajar, saya katakan begini kepada anak-anak. Menurut kalian kenapa Yesus bisa bangkit dari kematian? Mereka katakan, karena Yesus adalah Tuhan. Amin. Bisa enggak kebangkitan dilakukan oleh manusia begitu aja? Kecuali memang belum mati ya, mati suri. Bisa. Memang ternyata ada satu kondisi tertentu, mungkin ada memang kejadian-kejadian seperti itu. Tetapi pada dasarnya tidak bisa kan dilakukan oleh manusia biasa. Itu sebabnya dia harus bangkit. Saudara ingat cerita-cerita waktu Yesus ada di dunia. Banyak orang, terutama orang-orang Farisi yang dianggapnya orang-orang pintar, mereka bilang gak mungkin Yesus itu Tuhan. Dia penipu. Itu sebabnya mereka menghasut supaya Yesus dihukum dan disalibkan. Mereka bilang gak mungkin. Dari mana? Kata orang Farisi. Enak aja. Pinteran juga saya. Kok bisa-bisanya datang-datang ujuk-ujuk dia bilang katanya saya Tuhan. Kalau dia bikin mujizat-mujizat, itu dukun-dukun juga bisa. Bukankah itu yang mereka katakan? Mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu sebabnya Yesus harus bangkit dari kematian. Supaya orang banyak melihat bahwa oke, dia bukan orang biasa. Ya. Kita buka Yohanes 20. Ada seorang murid Yesus yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Bapak Ibu Saudara tahu siapa? Thomas ya. Kita buka Yohanes 20. Yohanes 20 ayat yang ke-24. Ya. Mulai 24 ya. Kita baca terus sampai ayat yang ke-29. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Apa kata Thomas? Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Apa kata Thomas begitu lihat? Nggak usah, Thomas nggak usah terus tembus jarinya di tangan Yesus, nggak usah. Tuh ya bolong nih lambungnya, tidak perlu. Tapi melihat Yesus benar-benar bangkit dengan ada lubang-lubang di tangannya, Thomas langsung bilang, ya Yesusku, ya Tuhanku dan Allahku. Ada pengakuan saudara. Itu sebabnya Yesus harus bangkit. Kalau tidak ada pengakuan. Mungkin Thomas cuma satu. Berapa banyak orang Kristen yang masih, ya mungkin orang di luar sana, aduh kok bisa bangkit dari kematian, katanya manusia. Bahkan orang-orang Farisi yang pada zaman itu tidak percaya pun, ya bener kan? Coba, saudara ingat mungkin waktu Yesus disalib. Ada orang-orang yang bilang begini kan, hei kalau engkau Tuhan turun
dong dari salib itu. Katanya engkau Tuhan. Kok mau sakit-sakitan? Turun dong. Kan engkau sesakti itu. Engkau sehebat itu katamu. Tapi Yesus tetap mati. Dia lakukan itu. Dia juga nyatakan bahwa aku pun menderita. Bahkan tidak ada satu manusia pun yang bisa melewati penderitaan yang sebegitu sakitnya. Selama sepanjang masa mungkin. Gak ada. Ada banyak orang-orang yang ikut berusaha melakukan seremoni-seremoni untuk menderita seperti Yesus. Tapi mungkin kalau saudara nonton film The Passion of Christ, saudara bisa menyaksikan bahwa betul-betul penderitaan itu kelihatan. Tapi yang Alkitab nyatakan, yang sejarah katakan bahwa penderitaan Yesus lebih daripada itu. Lebih dari sekedar film Passion of Christ. Yang kita juga mau nonton aja udah gak kuat. Penderitaan Yesus lebih dari itu. Buat siapa? Buat saudara dan saya. Itu sebabnya dia harus bangkit. Kalau enggak orang lihat dia mati. Murid-murid Yesus yang tinggal 11 karena sudah satu ditinggal Yudas Iskariot bilang, kok guru yang selama ini aku pandang hebat, dia mati. Meskipun mereka tetap percaya, tapi ada kekecewaan di dalam hati mereka. Karena ternyata Yesus tidak sehebat itu. Saudara kalau nonton film jagoannya mati sedih ya. Ya kok mati? Ya. Wah abis ini nih biasanya kalau film mati dulu gitu ya. Tiba-tiba wah atau udah mau sakit-sakit udah kalah dulu ya. Baru tiba-tiba dia bangkit lagi lalu dia menang. Wah seneng banget kayaknya ya. Film-film kayak superhero gitu ya. Nah mungkin kekecewaan yang sama yang ada pada murid-murid. Jadi memang dia harus bangkit. Kita buka 1 Korintus 15 ayat 17. Jadi sebetulnya bagaimana ini kualitas iman dari Thomas. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. 1 Korintus 15 ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jika Kristus tidak dibangkitkan sia-sialah kepercayaan kamu. Sampai di sini tadi Thomas dianggap masih hidup dalam dosa. Iman Thomas cuma sampai Yesus mati. Oh iya, seperti tadi saya beri contoh tentang orang yang mati menyelamatkan saya dalam kebakaran. Saya anggap dia juru selamat saya enggak? Iya. Saya anggap dia penyelamat saya enggak? Iya. Saya tidak pernah lupa jasanya, tapi dia tetap mati. Thomas cuman percaya sampai Yesus mati. Dan ternyata Alkitab katakan orang itu masih hidup dalam dosanya. Tapi ketika ia melihat Yesus, dia langsung mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan bahwa dia berkuasa atas segala orang mati. Dia tidak kalah oleh kematian. Dia berkuasa atas segala kematian. Kalau dia bukan Tuhan, kalau dia bukan Allah, dia tidak mungkin bangkit. Haleluya. Amin. Contoh lain saudara. Saudara ingat Lazarus ya? Lazarus adalah saudara dari Maria dan Marta. Waktu Lazarus sakit, ya, saudara kalau sakit telepon ibu gembala. Bapak gembala, Pak Gembala, anakku sakit tolong datang doakan, ya. Maria dan Marta pun begitu. Dia nggak telepon lah ya, zaman dulu nggak ada. Dia kirim orang, murid-murid Yesus kejar Yesus. Guru,
Itu teman-temanmu Maria dan Marta itu kakaknya Lazarus sakit keras sudah beberapa hari. Mereka minta engkau datang untuk menyembuhkan mereka. Apa yang Yesus lakukan? Yesus enggak datang dong. Coba apa yang saudara pikirkan kalau Bapak Gembala, Ibu Gembala enggak datang? Udah ditelepon berkali-kali. Aduh anak saya sakit di rumah sakit. Dicuekin. Saudara sedih, sebel, kecewa, mungkin demikian. Maria dan Marta pun demikian. Akhirnya apa yang terjadi? Lazarus mati. Dikubur. Ya, zaman dulu kuburnya pakai batu begitu ya, sama kayak Yesus. 1 hari Yesus tetap nggak datang. 2 hari Yesus tetap nggak datang. 3 hari itu biasanya orang zaman dulu berpikir bisa aja dia hidup lagi. Biasanya dianggapnya mati suri, ada kemungkinan mati suri. Karena kalau kita sekarang kalau ada yang meninggal ada tenaga medis kan yang kasih tahu oke, dia sudah mati. Ya, jam segini dia dinyatakan meninggal. Nah, zaman itu nggak ada tenaga seperti itu. Akhirnya masuk ke hari ke-4. Dianggapnya Lazarus mati dong. Ya sudah, mereka sudah tidak harapkan Yesus datang. Yesus datang dong. Cik. Yesus datang. Sudah lewat harinya. Sudah pasti mati. Wah, murid-muridnya datang. Ya. Lalu Maria dan Marta bilang, "Yelah, ngapain datang sekarang?" Kalau zaman sekarang mungkin ngomong gitu. "Mana aja selama ini?" Ya. Nggak usah kesini lah, udah mati juga. Saudara saya tuh udah dalam kuburan. Cuma Yesus bilang, tunggu dulu. Lalu dia bilang apa? "Lazarus, berjalanlah keluar." Wah, Lazarus keluar. Saudara kalau menyaksikan pemandangan itu zaman itu serem ya. Kayak mumi jalan gitu. Keluar dong dia. Banyak orang berkerumun di situ saudara. Dan mereka lihat, wah, Yesus bisa membangkitkan orang mati. Disitulah banyak orang akhirnya percaya bahwa Yesus bukan manusia biasa. Bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Tuhan. Sungguh-sungguh dia adalah Allah. Kalau itu tidak terjadi, tidak ada orang yang percaya bahwa dia adalah Tuhan. Susah orang percaya karena manusia pada dasarnya pakai logika. Pakai apa yang mungkin bagi manusia, tidak mungkin bagi manusia. Semua pakai cara berpikir manusia. Tapi ketika kita libatkan Allah untuk nyatakan kuasanya, Allah nyatakan kuasanya dengan cara berpikir Allah, dengan cara bekerja Allah. Mungkin kelihatannya terlambat, tapi disitulah cara Tuhan menyatakan bahwa saya bukan manusia biasa, saya adalah Tuhan. Sama dengan Thomas. Begitu lihat lobang, oke. Sekarang saya percaya memang dia adalah Tuhan. Karena dia bangkit dari kematian. Selesai semuanya. Gak ada lagi luka-luka kecuali bekas-bekas lubang di tangannya dan di lambungnya. Kita buka Roma 10 ayat 9 sampai 10. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka apa saudara? Kamu akan diselamatkan. Percaya. Dan akhirnya Thomas percaya. Tetapi Alkitab tadi katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat. Thomas harus bukti.
Sekarang mungkin kita tidak bisa melihat secara langsung dengan mata jasmani kita. Tapi dengan mata iman kita, kita tahu bahwa Tuhan hadir bagi kita. Kita tahu bahwa Tuhan mengerjakan segala sesuatunya bagi kita. Tuhan mengerjakan rencananya, satu paket rancangan yang full, sempurna. Alkitab katakan rancangan Dia bagi orang-orang yang dikasihinya, yaitu saudara dan saya. Karena Dia, Yesus, bukan sembarang Yesus. Yang namanya Yesus banyak di dunia ini, saudara. Orang Filipin, orang Spanyol banyak pakai nama Yesus. Dia bukan sembarang Yesus. Dia Yesus Tuhan dan Allah yang layak Bapak Ibu Saudara dan saya sembah. Dia yang memberikan keselamatan dan kehidupan yang kekal bagi kita semua. Yang ketiga, saudara, kuasa kebangkitannya. Ya, tadi kita nyanyi, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Apa artinya? Bu Gembala tadi katakan, hari ini kita peringati kebangkitannya. Hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita adalah umat-umat yang lebih dari pemenang. Kenapa? Kita buka 1 Korintus 15 ayat 27. 1 Korintus 15 ayat 27. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah, jelaslah bahwa Ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Saya ulang yang bagian atas saja. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Kebangkitan Yesus sekaligus mendeklarasikan, menyatakan kembali, menegaskan kembali bahwa kematian dan maut tidak dapat menguasainya. Kematian dan maut tidak dapat menguasai dirinya. Kebangkitannya dari kubur menyatakan bahwa Dia telah menaklukkan kuasa maut. Kita buka Wahyu 1. Ya. Wahyu 1 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan bagian akhir saja. Wahyu 1 ayat yang ke-17. Dikatakan di situ, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Saya katakan tadi selalu sempurna. Dari awal sampai akhir. Dia sendiri katakan, akulah yang awal dan yang akhir. Ayat 18. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Iblis, saudara, iblis ini gak pernah berusaha untuk diam. Dia selalu cari cara untuk mengintimidasi saudara. Dia selalu cari cara untuk melemahkan kita. Dia selalu cari cara untuk misahin kita lagi dari Allah. Seperti yang dia lakukan zaman dulu sama Adam dan Hawa. Dia gak suka lihat Adam dan Hawa dalam keadaan sempurna. Dia gak suka itu. Dia bilang gak boleh begini, enak aja. Kenapa? Karena iblis adalah malaikat yang dibuang Tuhan. Gak bisa. Kenapa iblis dibuang Tuhan? Kenapa Lucifer malaikat yang dibuang Tuhan? Karena dia tidak pernah merasa puas dalam dirinya. Dan iblis terus mengintimidasi manusia. Dia mengintimidasi Hawa. Hei, kalau kamu makan buah ini, kamu bisa seperti Allah loh. Padahal tadi saya katakan apa? Manusia dalam keadaan apa? Sempurna. Itu pun manusia tidak pernah puas. Sampai hari ini itu yang iblis lakukan. Modus operandinya iblis sama. Dia akan buat sampai saudara tidak pernah merasa puas dengan kehidupanmu. Ada saja yang bikin saudara menginginkan lebih dan
lebih, aduh aku gak cukup. Tetangga aku begini kok aku gak punya. Tetangga aku beli motor bagus kok aku gak punya. Tetangga aku kerjanya kayaknya biasa-biasa aja di rumah mulu. Tapi duitnya banyak terus kok aku gak bisa. Terus seperti itu saudara. Tetanggaku bajunya tiap hari, papa tiap hari tuh ya, ibu sebelah itu bajunya baru terus loh pak. Setiap ke gereja dia bajunya baru terus, dia gak ada baju yang diulang. Terus merasa puas. Iblis terus begitu. Lalu kemudian mulailah adalah masalah rumah tangga. Memecahkan segala kesatuan-kesatuan. Dia gak suka dengan hidup damai. Dia gak suka dengan saudara cari Tuhan seperti ini. Dia gak suka saudara tinggal dalam hadiratnya. Dia pisahin lagi. Iblis pintar saudara. Tapi kita punya Tuhan yang lebih pintar, haleluya. Kita punya Allah yang berkuasa. Allah bilang, kuasa maut sudah ada di bawah kakiku. Sakit penyakit ada di bawah kakiku. Kesusahan pergumulanmu kamu hadapi sekarang, tapi ingat aku sudah kalahkan semua. Yang kamu perlu lakukan adalah tinggal dekat dengan aku. Karena aku punya semuanya. Karena aku pegang hidupmu, rancanganku sempurna bagimu. Jadi iblis itu selalu akan merasa kita ini, aduh aku tuh gak layak. Aku berdosa, Yesus sudah mati bagimu, Yesus sudah bangkit bagimu. Tadi katakan dia tadi sungguh baik, dia mati bagiku. Terus dia bangkit bagiku. Sepaket saudara. Gak cuma separuh. Yesus mati itu baru separuh. 3/4 lah. Belum kelar ya. Nah Bapak Ibu Saudara, Allah sendiri katakan dia mengalahkan segala kuasa maut. Jangan mau diperdaya sama iblis saudara, jangan mau. Ngaco iblis tuh, jangan mau. Jangan mau dipikir, di dalam pikiran kita dipikirkan, aduh gak puas saya mau jadi ini, saya mau jadi ini, saya mau ini semuanya. Jangan mau diperdaya oleh iblis. Iblis gak ada kuasanya buat kita, saudara dan saya. Karena kita ada di dalam kuasa Allah. Kuasa Allah ada di dalam kita. Jangan mau diperdaya oleh iblis. 1 Korintus 15. Balik lagi ke tadi. Tapi ayat 55. 1 Korintus 15 ayat 55. Nah. Saudara kalau udah mulai ada, nih iblis mulai iseng nih sama saya nih. Katakan aja gini, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat berikut 56. Sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Hukum yang gak ada anugerah Allah. Hukum yang gak ada pendamaian dari Allah. Hukum itu hukum yang sadis. Hukum yang mematikan kalau saya boleh katakan demikian. Sengat maut ialah dosa. Ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah, ini yang saudara perlu lakukan setiap hari, setiap saat, setiap detik dalam hidupmu. Ucapkanlah syukur kepada Allah. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jadi jangan nyanyi lebih dari pemenang cuma setengah-setengah hati. Wah semangat. Karena memang saudara dan saya sudah diberi kemenangan itu. Karena maut tidak ada lagi sengatnya buat kita. Jangan main-main kok iblis. Aku umat pemenang. Bahkan aku lebih dari pemenang. Karena Tuhanku sudah menang atas engkau. Kamu gak ada bisa lagi memperdaya saya. Jangan macam-macam kau iblis. Ya. Jadi Yesus harus bangkit. Untuk membuktikan bahwa kita benar-benar adalah umat pemenang. Berikutnya yang terakhir. Kuasa kebangkitannya menjadikan kita ciptaan yang baru. Ya. Saudara,
Kalau Paskah itu biasanya kalau di sekolah minggu kita ngapain ya? Kalau cari telur, betul ya, hias telur atau cari telur ya. Kemarin anak-anak murid saya tanya sama saya, emang apa hubungannya Miss Paskah sama telur? Terus kalau Paskah biasanya ada apa lagi? Ada kelinci. Emang apa hubungannya kelinci sama Paskah, Miss? Emang Yesus dulu senang sama kelinci, katanya gitu ya. Tapi saudara perhatikan, kebangkitannya membawa kita menjadi ciptaan yang baru. Kuasa itu membuat kita memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus. Kehidupan yang penuh dengan anugerah, kehidupan keselamatan, kehidupan kekal. Itu yang dianugerahkan Tuhan atas kebangkitan Kristus di antara orang mati. Itu sebabnya telur melambangkan kehidupan yang baru. Karena kalau telur pecah ada yang baru lagi, terus seperti itu. Lalu kelinci apa dong? Kelinci adalah binatang yang punya banyak anak. Ya. Dia melahirkannya cepat dan dia punya banyak anak. Sama, kita beritakan kabar baik tentang keselamatan ini kepada banyak orang. Ya, jadi peristiwa Paskah ini luar biasa, saudara. Nah, menjadikan saudara ini jadi, kalau di KTP, taruhlah di KTP. Agamanya apa, Pak? Kristen. Ya, oke. Tetapi saya tanya, apakah dengan demikian siapapun yang di KTP-nya Kristen, apakah mereka ciptaan baru? Tidak. Saya kasih tahu jawabannya, tidak. KTP saudara tidak menjamin saudara ciptaan yang baru. Kalau saudara tidak percaya akan kuasa kebangkitannya. Amin saudara. Kita lahir baru karena kuasa kebangkitannya. Kita buka 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh apa? Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara mau berharap pada Allah yang mati? Saudara mau berharap pada Yesus yang mati? Sekarang saudara panggil 24 jam, Yesus ada bagimu. Saudara bangun, saudara tidur, saudara buka mata, keluar rumah, masuk rumah. Di mana hadirat Allah? Di mana Yesus ada bersamamu? Kalau saudara sudah punya cara berpikir seperti itu, maka saudara adalah ciptaan baru. Saudara jangan pikir saudara bisa merasakan hadirat Allah datang ke gereja doang. Tadi saya katakan, korban bakaran yang diberikan oleh orang-orang zaman dulu, zaman perjanjian lama. Untuk apa? Untuk supaya buka hatinya Tuhan. Cari muka sama Tuhan. Habis itu orang-orang itu lakukan dosa lagi enggak? Oh, lakukan dosa lagi. Besoknya bikin korban lagi. Minta ampun sama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bilang, oke, ini udah cukup. Nggak ada lagi korban bakaran. Cukup satu saja yang dikorbankan sebagai korban pengganti. Lalu tinggallah kita yang percaya dan tinggal di dalam kuasa kebangkitannya sampai hari ini. Lalu di mana korban itu bagi Allah kita? Siapa korban itu sekarang? Saudara dan saya. Siapa korban itu? Terus besok saya disembelih gitu. Oh enggak, jangan. Ya, jangan menyembelih terus mengorbankan. Kita korbankan hidup kita bagi Tuhan. Kenapa? Karena Yesus sudah tinggal dalam kita.
Maka Alkitab katakan persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara gak perlu datang ke sini hanya bilang saya pengen rasakan hadirat Allah. Saudara datang ke sini, saudara tinggal bersorak-sorai. Saudara datang ke sini, saudara tunjukkan bahwa saya mau cari Tuhan, saya mau bersorak-sorai bersama, bersekutu dengan teman-teman seiman. Saya mau bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Tetapi di mana hadirat Allah? Ada 24 jam bersama saudara dan saya. Saudara gak usah takut ditinggal Tuhan, gak mungkin saudara. Kenapa? Dia tinggal di sini. Kenapa dia harus tinggal di sini? Kenapa dia bisa tinggal di sini? Karena dia sudah bangkit. Amin. Dia sudah bangkit dulu. Enggak Yesus yang mati yang ada dalam sini. Tapi Yesus yang sudah pernah bangkit. Dan itulah yang membuat kita menjadi manusia-manusia baru. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara pada saat saudara dibaptis. Ya, kita mengenal baptisan selam. Saudara cuma disiram sama air sama ibu gembala, bapak gembala, atau dituangin air? Tidak. Di mana posisi saudara? Terbenam. Karena itu melambangkan kita menanggalkan manusia lama kita. Kita bangkit kembali, kita menjadi manusia yang baru. Saya katakan kepada anak-anak pemuda remaja yang baru mau dibaptis di gereja. Saya bilang kamu gak usah takut kalau kamu dibaptis terus besoknya kamu harus kudus, holy gitu. Enggak lah. Mereka ada yang, aduh tante aku belum siap. Loh kamu percaya Yesus gak? Sebagai juru selamatmu percaya. Kamu tahu gak Yesus sudah mati dan bangkit bagimu? Ya tahu lah. Bahkan dia mungkin bisa hafal banyak hal cerita-cerita Alkitab. Tetapi satu hal saudara. Bukan berarti terus baptisan air itu lalu tiba-tiba saudara harus berubah total secara fisik. Yang berubah adalah apa? Kehidupan saudara. Yang membuat kita menjadi ciptaan yang baru adalah apa? Cara berpikir kita. Cara pandang kita. Oh saya tidak terima pertolongan Tuhan hari ini. Saya yakin pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Karena aku tahu waktu yang terbaik adalah yang dari Tuhan. Siapa Tuhan? Yang tinggal di dalam kehidupanku. Itu yang menjadikan saudara berhak atau layak dikatakan ciptaan yang baru. Yaitu oleh kebangkitan Kristus. Kita tidak lagi memiliki cara berpikir yang lama. Kita tidak lagi memiliki cara hidup yang lama. Kita tidak lagi hidup dalam iri, dengki. Kita tidak lagi hidup dalam percabulan dan lain sebagainya. Tidak. Karena kita tahu itu tidak menyenangkan hati Allah. Dan ketika saudara punya cara berpikir seperti itu. Saya tidak terima pertolongan Tuhan hari ini. Oh saya tahu, jangan salah. Tuhanku tidak pernah tinggalkan aku. Saudara sudah punya iman seperti itu. Saya boleh katakan haleluya puji Tuhan. Karena saudara adalah ciptaan baru. Amin. Haleluya. Jadi menjadi seorang Kristen berarti itu dirubah sesuai karakter Kristus. Makanya namanya Kristen. Bukan cuma diperbaiki saudara. Bukan cuma diperbaiki, tapi punya kehidupan yang baru secara total. Lalu saudara katakan, Bu Pendeta kalau saya jadi orang baik kan cukup. Yang penting ada yang susah saya tolong. Saya harus katakan, percuma. Kalau kuasa Allah tidak ada di dalammu. Percuma. Kalau saudara tidak percaya akan kuasa kebangkitannya. Percuma kalau cara hidup yang baru tidak ada padamu. Seorang perampok bank, seorang pembunuh
sekalipun bisa dipenjara puluhan tahun, lalu keluar dari penjara saya mau hidup yang baru. Berapa banyak orang yang korupsi besoknya korupsi lagi. Berapa banyak orang yang sudah membunuh besoknya membunuh lagi. Berapa banyak orang yang sudah jadi pengedar narkoba besoknya pengedar narkoba lagi. Bahkan dalam penjara pun dia bikin satu strategi baru supaya kalau dia keluar dia jadi pengedar narkoba yang lebih hebat. Bikin kapok enggak? Enggak. Karena tidak ada kuasa Allah di dalamnya. Tidak ada kuasa Allah di dalamnya yang sanggup mengubah kita menjadi ciptaan yang baru. Kita baca Galatia 2 ayat mulai dari ayat 19. Galatia 2. Ya. Saya ambil bagian akhir saja ya. Aku telah disalibkan dengan Kristus, kata Rasul Paulus. Ayat 20. Namun aku hidup, ya, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di mana? Di dalam aku. Katakan sama-sama, di dalam aku. Dan hidupku yang kujalani sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Katakan lagi sama-sama, untuk aku. Untuk aku. Wow. Kalau Yesus sudah berbuat begitu buat saudara dan saya, saudara mau hidup dengan cara yang lama? Saya nggak mau. Karena saya rugi kalau saya tidak rasakan hadirat Allah dalam hidup saya. Saya rugi kalau saya tidak hidup dengan kuasa kebangkitannya. Saya rugi kalau saya tidak hidup dalam anugerahnya. Anugerah keselamatan yang dia berikan buat saya. Karena cintanya yang besar bagi saya. Saya rugi, saya nggak mau. Karena saya tahu hidupku bukan aku sendiri yang hidup. Ada Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi keselamatan saudara merupakan konsep menyeluruh, satu paket bagi kita orang percaya. Itulah yang disebut rancangan Allah yang sempurna. Makanya gak ada yang bisa mikirin atau gak bisa nyampe cara berpikirnya kalau kita harus memahami cara kerja dan rancangan Allah bagi setiap manusia. Kita berusaha pahami, kita akan datang dengan logika manusia. Logika datang dari mana? Dari otak. Otak siapa yang ciptakan? Allah juga. Kita ini kecil saudara. Gak ada apa-apanya, penuh dengan keterbatasan. Tapi kebangkitan Allah lah yang menandakan dia Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Dia pencipta alam semesta, bumi dan segala isinya adalah ciptaannya. Kita ditenun dari masih dalam kandungan ibu kita. Segala sel-sel tubuh kita. Kita masih mau bilang saya gak layak. No, saya berharga. Saya dikasihi Tuhan. Itu sebabnya dia mati buat saya. Dia disiksa buat saya. Dia disalib buat saya. Dan dia bangkit buat saya. Tadi apa? Buat aku. Di dalam aku dia hidup. Jadi jangan sia-siakan hidupmu. Karena hidup ini adalah persembahan yang hidup bagi Allah. Gak perlu lagi kita korbankan macam-macam. Kalau saudara mau bikin babi guling, kambing guling gak apa-apa kita makan bersama-sama. Tapi gak usah dikorbankan, supaya mendamaikan, tidak. Kita orang-orang yang sudah didamaikan melalui kematiannya di atas kayu salib. Kita orang-orang yang sudah mengalami kuasa Tuhan. Kita sudah diselamatkan. Karena apa? Karena kuasa kebangkitannya. Haleluya. Dia jadikan kita ciptaan yang baru. Dia jadikan kita umat-umat yang lebih dari pemenang. Dia harus bangkit supaya semua orang, semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut berkata Yesus adalah Tuhan. Tapi tidak akan itu terjadi kalau tidak ada kuasa kebangkitannya. Dia harus bangkit. Karena dia tahu rancangan yang terbaik bagi kehidupan kita. Sampai sempurna.
Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan di sini pemberitaan firman Tuhan. Saya undang pemain musik, singers mungkin bisa bantu saya. Kita naikkan satu pujian, bukan dengan barang fana seperti yang kau ingini. Haleluya.